Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas sebuah topik tentang konsep dasar antarmuka visual, di mana konsep ini bisa kita gunakan dalam merancang suatu website yang nantinya bisa diakses oleh orang-orang banyak. Outline yang akan kita bahas pada hari ini mencakup yang pertama adalah dasar HTML itu sendiri, kemudian kita juga akan membahas terkait dengan teori dari layouting, dan yang ketiga kita akan membahas teori tentang dasar dari bahasa CSS. Kalau kita lihat, HTML sendiri dia merupakan suatu bahasa yang standar digunakan untuk membangun sebuah website, di mana dengan menerapkan sebuah bahasa HTML kita dapat mengontrol tampilan dari website kita, sehingga harapannya website yang nanti akan kita bangun ini bisa menjadi lebih menarik dari sisi tampilan. Salah satu kegunaan dari penggunaan bahasa HTML yang paling banyak digunakan itu adalah dalam membuat sebuah online form, di mana kita bisa mengisikan beberapa inputan di dalam website tersebut, kemudian nantinya inputan tersebut akan disimpan di dalam sebuah database. Contohnya misalnya untuk menangani form pendaftaran seperti sign up atau login. Setelah itu bisa juga kita gunakan di dalam proses pembayaran seperti yang ada di e-commerce. Di dalam suatu dokumen HTML, kita juga dapat menambahkan beberapa objek-objek seperti image, video, kemudian suara, dan objek-objek yang lainnya. Karena sebuah bahasa HTML dia merupakan suatu standar yang digunakan untuk membuat sebuah website, maka cara kerja dari HTML sendiri yaitu dia dapat ditransmisikan melalui protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, di mana prosesnya adalah seorang klien dia akan mengirimkan sebuah request kepada website tersebut dengan suatu parameter tertentu, kemudian si server nantinya dia akan mengembalikan dokumen atau halaman yang diminta oleh seorang klien tersebut. Pada saat kita membangun sebuah website dengan menggunakan HTML, website tersebut nantinya akan dirender oleh sebuah web browser, di mana web browser sendiri dia akan bertanggung jawab penuh terhadap hasil tampilan yang telah kita buat agar dapat diakses oleh banyak orang. Nah, bisa dibilang beda browser nantinya juga akan mengakibatkan beda dari sisi tampilannya. Oke, dalam penggunaan bahasa HTML itu sendiri biasanya kita menggunakan suatu tag, di mana tag ini dia merupakan suatu penanda. Kita bisa menggunakan tag di dalam HTML yaitu tag header, kemudian ada title, kemudian body, dan lain sebagainya. Dan juga di sini tag HTML dia tidak bersifat case sensitive, artinya saat kita membuat sebuah tag dengan huruf kecil dan huruf besar, maka dia dianggap sama. Nah, bentuk umum dalam penulisan tag HTML seperti berikut. Jadi di sini ada suatu elemen, kemudian ada suatu atribut, dan juga ada sebuah value, di mana elemen dia merupakan nama dari tag tersebut. Contohnya tadi ada tag header, kemudian title, image, dan lain sebagainya. Kemudian atribut sendiri dia merupakan atribut dari tag yang akan kita buat, sedangkan value dia adalah nilai dari atribut yang akan kita tuliskan di sana. Contohnya misalnya kita punya suatu bentuk umum penulisan tag HTML yaitu body, kemudian background color sama dengan lavender. Nah, maka di sini kita akan membuat sebuah halaman website di mana halaman tersebut akan menggunakan background berwarna lavender. Ada banyak tag HTML yang bisa kita sisipkan di dalam proses pembuatan sebuah website. Yang pertama misalnya ada HTML, di mana dia merupakan suatu penanda sebuah dokumen. Kemudian ada tag header, dia menandakan bahwa bagian tersebut merupakan bagian header dari suatu dokumen website kita nantinya. Kemudian ada bagian title, biasanya dia berisi judul dari website yang akan kita bangun. Kemudian ada bagian body. Nah, di bagian body ini kita akan mengisikan konten dari website kita nantinya. Kemudian ada tag H1, kemudian paragraf, bold, italic, underline, kemudian ganti baris, dan lain sebagainya. Dalam membangun suatu website, biasanya kita akan menentukan struktur dari website kita, di mana pendefinisian struktur website dapat kita tuliskan juga dalam bentuk struktur HTML. Terdapat dua bagian utama, yaitu adalah bagian header atau bagian kepala, dan yang kedua adalah bagian tubuh atau bagian body. Nah, di mana di bagian kepala ini kita biasanya menuliskan beberapa informasi seperti judul dari website kita. Kemudian di bagian body biasanya kita akan menuliskan
full konten dari website yang akan kita buat. Seperti kita menyisipkan gambar, video, atau kita memberikan suatu teks, itu bisa kita masukkan di dalam bagian body. Nah, berikut adalah struktur dari HTML suatu website yang bisa kita buat nantinya. Jadi kita bisa mendefinisikan suatu website kita dimulai dengan tag HTML, kemudian setelah itu ada tag header, dia mendefinisikan judul dari website yang nantinya akan kita buat. Kemudian ada tag body. Nah, di dalam tag body ini nanti akan kita tuliskan informasi, di mana di sini contohnya adalah kita bisa menuliskan teks dalam bentuk ini adalah latihan pemrograman web pertamaku. Nah, kemudian kita juga bisa menuliskan dengan format H1 atau mungkin H2 dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa di dalam struktur HTML itu harus kita tutup tag-nya. Dalam membangun suatu website tentunya kita membutuhkan pendefinisian suatu layout HTML. Karena bisa dibilang layout sendiri dia merupakan penentu dari visual atau tampilan yang nantinya akan ditunjukkan kepada seorang pengguna. Layout menjadi suatu hal utama dalam proses desain suatu website. Pada dasarnya ada beberapa layout yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita membagi secara umum itu ada 3 layout utama. Yang pertama adalah frame layout, kemudian yang kedua ada table layout, dan yang ketiga ada CSS layout. Kalau kita lihat di gambar di samping ini, ada beberapa bentuk penerapan dari layout itu sendiri. Contohnya misalnya kita membuat suatu halaman website dengan satu halaman full, dia hanya terdiri dari satu bagian, kemudian bisa juga kita bagi menjadi 2 kolom. Misalnya kolom yang sebelah kiri ini kita beri ukuran yang lebih kecil, dia bisa kita gunakan sebagai menu atau mungkin informasi-informasi singkat. Nah, kemudian di bagian yang sebelah kanan ini bisa kita masukkan konten atau informasi utama dari website kita. Dan banyak sekali jenis-jenis dari penataan layout yang bisa kita terapkan. Misalnya 3 kolom, 4 kolom, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama ada frame layout. Nah, frame layout ini dia dibentuk dengan menggunakan beberapa halaman website yang terpisah, kemudian kita satukan dengan menggunakan suatu frame. Ciri utamanya di dalam script website itu biasanya ditemukan suatu tag frame set, di mana dia membagi menjadi frame bagian headernya atau bagian atas, kemudian dia membuat frame sendiri, membagi menjadi bagian menu atau sidebar misalnya, kemudian dia membuat frame sendiri membagi untuk bagian konten. Frame layout sendiri bisa dibilang dia merupakan suatu teknik layouting yang cukup jadul ya, karena dia memiliki beberapa kelemahan dan kalau kita terapkan di website sekarang ini sudah kurang relevan. Salah satu kelemahan yang umum digunakan pada saat kita menggunakan frame layout itu adalah yang pertama, dari frame ini dia dapat merusak penyatuan dari sebuah website jika ukuran framenya antara satu dengan yang lainnya ini tidak simetris atau tidak sama. Kemudian dengan adanya frame ini dia dapat mengakibatkan suatu permasalahan pada saat kita melakukan proses pencarian di search engine, dan juga suatu frame ini dia dapat membuat sebuah URL dapat berhenti bekerja. Frame layout sendiri juga dapat mempersulit proses aksesibilitas suatu website, dan juga secara teknis dia dapat mempersulit kompleksitas dari sebuah website yang akan kita bangun.